Pemerintah resmi mencabut program subsidi minyak goreng curah yang berlaku mulai Selasa 31 Mei 2022 dan menggantikannya dengan kembali menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Pemerintah mengklaim langkah ini diambil setelah menilik harga komoditas yang sudah turun dibanding beberapa bulan lalu. Tepatkah kebijakan ini untuk mengurai persoalan harga hingga pasokan minyak goreng dalam negeri? Kita akan membahasnya malam ini. Telah bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom ada Bapak Saad Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, juga PLT Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia. Selamat malam Pak Saad. Selamat malam Mas Taufik. Kemudian ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dari IKAPI. Selamat malam Pak Mansuri. Selamat malam. Dan terakhir ada Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam Mas Taufik. Ya, salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak semua. Saya pertama akan ke Pak Mansuri terlebih dahulu. Dikatakan tadi 31 Mei sudah dicabut subsidi dan pantauan di lapangan saat ini harga minyak goreng curah bagaimana? Ya, memang pantauan kami di beberapa wilayah agak berbeda-beda ya. Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah itu relatif lebih turun harganya dibanding daerah Jawa Barat. Hari ini memang keliling sengaja di Jawa Barat untuk memastikan tadi di pasar di Bekasi, di Cikarang. Jadi kami cek ternyata harganya masih kisaran 16.500 sampai 17.000. Di Purwakarta besok dan seterusnya di beberapa daerah Jawa Barat memang pasokannya lebih kurang baik ya distribusinya dibanding di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Di daerah lain juga mengalami hal yang sama seperti Bali, Banten dan beberapa daerah lain. Ini persoalan-persoalan yang sesungguhnya kami hadapi. Walaupun dicabut, kalau kita merefleksi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, kalau pasokannya banyak, maka harga yang sebenarnya sampai 18.000 itu bisa sampai turun 15.500 bahkan sesuai dengan HET. Tapi kalau pasokannya tidak banyak, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Apalagi subsidinya dicabut. Memang belum terasa sampai detik ini. Kami berharap agar ke depan distribusi itu, pasokan, lebih diperbanyak sehingga harga bisa tertekan. Dan paling tidak ada D2 lagi. Dari distributor satu langsung masuk ke pasar. Kalau perlu dari pabrik langsung masuk ke pasar. Ya, padahal kan pemerintah menjamin bahwa harga minyak goreng akan tetap terjangkau setelah subsidi ini dicabut. Faktanya tadi Anda sebutkan di beberapa daerah pantauan harga rata-rata nasional bahkan minyak goreng curah dari pusat informasi harga pangan strategis hingga saat ini saja harga minyak goreng curah itu masih di atas harga eceran tertinggi sekitar 17 sampai 18.000 rupiah. Asosiasi melihatnya seperti apa? Ya, memang dari awal kami melihat rantai distribusinya yang masih carut-marut ya, antara distributor pertama belum bisa langsung menembus ke pasar karena banyak faktor, sosialisasi juga tidak maksimal di pasar untuk Simirah 2 dan seterusnya, komunikasi yang tidak baik ya antara pemerintah atau Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan terhadap pedagang, ini menimbulkan masuknya minyak ini secara langsung ke pasar. Agak sulit langsung nembus ke pasar. Walaupun kami sudah memfasilitasi beberapa BUMN yang ditunjuk seperti RNI, ya, ID Food, dan beberapa pihak lain untuk bisa kami akseskan langsung ke pasar-pasar dan langsung berkomunikasi dengan pedagang-pedagang berkaitan. Tapi faktanya memang mengakses langsung ke pasar itu tidak mudah karena BUMN juga punya prasyarat sendiri. Kementerian Perindustrian melalui Simirah juga 2 ya, ada prasyarat sendiri, ada persoalan-persoalan administrasi yang harus diselesaikan. Itu yang membuat tanpa sosialisasi ya, itu yang membuat menjadi kendala-kendala tersendiri di lapangan. Ya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana Simirah ini yang kemudian nantinya akan bermasalah juga di kemudian hari terkait banyaknya kendala di lapangan. Sebelumnya saya akan ke Pak Saad. Pak Saad, tadi Pak Mansuri mengatakan bahwa salah satu yang dipertanyakan adalah rantai distribusi dari minyak goreng curah ini ke
konsumen begitu. Nah, di tahap distribusi, apakah menurut Anda pengawasan ketat sudah dilakukan di situ? Baik, terima kasih Mas Taufik. Eh, Melihat ID digital system yang diterapkan oleh perindustrian itu sudah mulai terlacak sebetulnya, dan itu bisa kita lihat dari harga-harga di seluruh Indonesia. Gitu. Seperti dengan pelacakan yang baik itu misalnya pada waktu dikeluarkan tahun 16 Maret program Semira ini sampai dengan 31 itu berjalan masih seret, tapi di April itu targetnya 194.000 ton, bahkan bisa mencapai 211.000 ton. Jadi sudah mulai berjalan baik. Ya. Kemudian di bulan Mei, meskipun sudah ada lebaran, itu berhasil juga diluncurkan setelah lebaran itu hampir 160.000 ton. Jadi kalau kami melihat overall bahwa sistem itu sudah mulai berjalan baik dan pasokan itu lebih daripada seharusnya. Menurut rata-rata biasa, kebutuhan kita per bulan itu hanya 180.000 ton. Tapi kemarin itu di April bisa 211.000 ton. Yang saya khawatirkan bukan di situ. Distribusi yang tidak baik itu selama disparitas harga ada antara komersial dengan yang HET, kira-kira bedanya 5-6 ribu, yaitu tidak ada negara atau kekuatan apapun yang bisa mengontrol itu. Itu tetap akan terjadi. Ya. Jadi bukan soal sistem lagi sekarang, tapi adalah bagaimana mencegah jangan sampai ada misuse di tengah jalan. Apakah bisa dikontrol semua? Saya yakin melihat apa yang dilakukan, pengalaman kita di Januari, di Februari ada DMO, DPO, amburadul juga. Nah baru dengan sistem yang Semira ini mulai agak kelihatan. Tapi tiba-tiba berubah lagi menjadi sistem DMO dan DPO. Ini per 1 Juni. Itu yang kita lihat nanti bagaimana perkembangannya, apakah mungkin lebih baik atau tidak. Tapi menurut saya itu tidak akan jalan. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh seberapa efektif sebenarnya pencabutan subsidi ini, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Tauhid selaku pengamat ini apa sebenarnya dampak dari pencabutan subsidi minyak goreng ini bagi produsen dan juga bagi masyarakat konsumen? Ya, yang pertama ya, ketika subsidi ini dicabut, tentu para produsen akan menaikkan harga karena biasanya ada biaya distribusi, kemudian juga ada yang pengemasan dan sebagainya yang kemungkinan bisa dikurangi dengan subsidi ini, akhirnya dikembalikan lagi ongkos itu ke dalam biaya produksi mereka begitu. Nah tentu saja kemungkinannya harga akan meningkat. Ya, yang sekarang mungkin 18.000, bisa di atas 20.000 begitu ya. Nah, meskipun ada DPO dan saya setuju dengan Pak Saad, ini agak kurang efektif di tengah sekarang begitu, karena memang pengendalian terhadap DPO ini sharing the pain antar pelaku ini masih belum ketemu begitu. Ini yang saya kira problem. Sehingga implikasinya adalah nanti harga akan meningkat begitu. Yang kedua adalah dampak ikutan lainnya begitu ya. Ketika terjadi situasi yang belum begitu bagus dengan rantai distribusi yang baru dibangun, ya akan terjadi apa yang terjadi di masa lalu begitu beberapa bulan lalu, bahwa akan terjadi penumpukan, akan terjadi penahanan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah mungkin akan terjadi sedikit masalah begitu. Nah ini memang kuncinya adalah di pengawasan, tetapi secara teori dan praktek kita dengan dual harga yang berbeda cukup jauh dan pengawasan yang lemah, itu akan menjadi problem, dan pada akhirnya apa-apa yang terjadi kita lihat saat ini bisa saja memang antrian juga cukup banyak terjadi begitu. Nah karena kan harga ini akan kembali lebih tinggi begitu. Ya, apakah itu artinya bahwa sejauh ini belum ada
peraturan resmi atau Permendag begitu yang terbaru terkait DMO, kemudian DPO ini atau batas pasok minyak ini. Bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa stok atau distribusi minyak goreng dan juga jalur ekspor ini aman? Ya, saya kira memang untuk mengantisipasi memang pemerintah harus ambil alih ya sementara waktu. Sampai distribusi ini memang terkoordinir dengan rapi. Sistem yang dibangun saat ini memang mulai, tetapi masih belum cukup luas untuk menjangkau seluruh pasar yang ada begitu ya. Dan yang saya kira memang agar tertib ya mau nggak mau pemerintah Bulog melalui rumah pangan ambil alih sementara begitu sambil dibereskan proses distribusi. Yang kedua catatan kita memang soal katakanlah DPO ini adalah yang tidak bisa kita kendalikan adalah konsumen begitu. Dengan menunjukkan KTP saja tidak cukup karena pasti konsumen tetap berkeinginan untuk mendapatkan harga yang paling rendah begitu ya. Sehingga konsumen sendiri juga kemungkinan bisa terjadi panic buying, kemudian membeli luar ketentuan dan sebagainya dengan jumlah konsumen yang katakanlah penduduk Indonesia yang sekian banyak, apa nggak menjadi pekerjaan begitu ya bagi para katakanlah distributor atau eceran untuk memfoto dan sebagainya, ini akan sangat menyulitkan pada sistem yang sekarang ini begitu. Ya, apakah bisa ditegaskan bahwa sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait subsidi ini gagal begitu, Mas Taufik? Ya akan berpotensi ya dengan sasarannya kan harusnya harganya turun gitu ya. Kalau harganya katakanlah kembali menguat atau meningkat ya berarti kan punya peluang kegagalan di depan mata. Nah ini yang saya kira menjadi kata kunci gitu. Kalaupun nanti ada DPO dengan katakanlah ditekan ya kepada produsen, tentu produsen akan mencoba mengkompensasi keuntungan yang diperoleh dengan harga minyak goreng yang premium itu yang sekarang berlaku di pasar akan ditinggikan, akan naik lebih tinggi agar mengkompensasi keuntungan yang lebih sedikit atau rugi dari harga DPO yang ditetapkan. Nah, agar terjadi keseimbangan yang cukup merata meskipun ini tidak menjamin bahwa di lapangan harga akan berbeda cukup jauh begitu. Pasti akan selalu seperti sebelumnya ya harga tidak akan berbeda jauh begitu. Ya, menarik membahas terkait polemik atau karut-marut minyak goreng ini karena sudah berlangsung hampir 6 bulan begitu selama di tahun 2022 ini. Lalu bagaimana kira-kira skema apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan terkait pemerintah yang resmi mencabut program subsidi minyak goreng pada malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Sahat. Pak Sahat, dengan skema kebijakan DMO dan juga DPO, pemerintah yakin bahwa ini akan mengatasi polemik minyak goreng. Anda melihatnya apakah memang begitu atau banyak sebenarnya yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pemerintah selain menetapkan batas pasok minyak ini? Terima kasih, Mas Taufik. Saya melihat banyak parameter lain yang menjadi suatu konsideran untuk mencapai sukses apa yang diharapkan. Isu yang terbesar itu sebetulnya saat ini apa sih? Kalau saya melihat isu yang terbesar itu adalah tandan buah sawit petani tidak bisa kita tarik karena apa? Gudang-gudang tangki timbun kita itu penuh semuanya. Dan kalau untuk domestik itu nggak cukup. Domestik kita itu kecil. Ya, maka harus ada ekspor supaya itu jalan. Nah, untuk ekspor itu apa yang harus dilakukan? Nah, tapi kembali ke pertanyaan Mas Taufik tadi. Saya cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi. Ya, kita lihat pengalaman lah. Pertamina berhasil menjaga padahal subsidinya besar itu. Ada minyak solar yang bersubsidi, ada yang bensin bersubsidi, dan itu bisa terjamin sampai ke pelosok manapun dengan harga yang sama. Kenapa? Semua di tangan pemerintah, tapi meskipun sebagian ada ditangani oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, dalam konteks minyak goreng ini pun
Meskipun dirubah DMO, DPO, kemudian ada diintroduce memperbaiki pola yang lama itu dengan SINSW, National Single Window untuk monitoring di lapangan, itu saya kira sudah baik. Tapi selama kontrol tidak di tangan pemerintah, saya ragu apakah ini bisa berhasil. Dan satu hal lagi jangan lupa, kita itu negara besar, terdiri dari ribuan pulau, dan HET itu menurut undang-undang kalau kita sudah tetapkan HET, dimanapun itu harus harga yang sama. Nah, sedangkan untuk distribusi ini kalau diterapkan ke swasta, kalau dia nggak ada untung dia nggak jalan. Tapi kalau pemerintah diberikan penugasan, itu akan jalan meskipun margin kecil. Mereka jadi ada tanggung jawab penuh. Kalau swasta, saya khawatir Pak Tauhid dan juga Mas Taufik, sayang sekali program ini sudah 5 bulan nggak berjalan. Nah itu dia. Jadi alangkah baiknya kalau 85% distribusi itu ditangani oleh Bulog dan juga RNI. Bulog mempunyai kantor-kantor di 34 provinsi. Kenapa nggak dimanfaatkan itu sebagai jalur distribusi? Kemudian RNI tinggal bagi-bagi lokasi mereka supaya lebih efektif. Sehingga mereka bisa mencapai apa yang... Jadi nggak perlu ngantri seperti sekarang ini. Uang kebutuhan kita minyak goreng cuma 194.000 ton per bulan kok. Sedangkan produksi kita CPO bisa 2,2 juta ton per bulan. Ya, Jadi apa gitu? itu artinya ada dua masalah saat ini, yaitu faktor distribusi yang menurut Anda tadi kebijakannya ini justru akan memperpanjang tahapan penyaluran minyak goreng dan juga ekspor. Padahal keran ekspor sudah dibuka 23 Mei lalu. Ini apakah memang kebijakan ini akan menjadikan rantai distribusi kemudian ekspor itu menjadi lebih panjang sehingga akhirnya konsumen ya lagi-lagi menderita begitu, tidak bisa mendapatkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi. Begitu, Bang Saad? Enggak. Kalau kita udah sepakat. Kalau harga domestik itu jangan kita cascade dengan harga pasar internasional. Kan kita udah sepakat. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan subsidi. Gitu. Tapi subsidi dihapuskan menjadi DMO DPO. Di dalam DMO DPO-nya apa perubahan daripada subsidi? Ini kan sebetulnya subsidi tidak langsung. Kalau selama ini subsidinya oleh BPDP dikasihkan, DMO DPO itu perusahaan itu sendiri mensubsidi dirinya supaya bisa menjual di harga 14.000. Tapi ini kan terlalu romantis begitu untuk mencapai itu. Jadi relatif akan sulit untuk mencapai itu, pengorbanan. Karena mereka berkorban sebetulnya kan, mengorbankan diri seperti yang disampaikan oleh Pak Tauhid tadi, mereka kan menutupi kerugian yang atau kekurangan margin yang dari untuk produk minyak goreng curah ini, mereka kan cari dari tempat lain untuk menutupi itu. Satu-satunya adalah minyak goreng premium. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah tidak semua industri itu mempunyai dua brand, premium dan curah. Banyak juga perusahaan domestik yang kecil-kecil itu curah, hanya itu aja pasarnya aja. Nah, jadi saran kami adalah harus ada countervailing power, yaitu pemerintah tidak hanya mempunyai kemampuan regulasi, tapi juga mempunyai kekuatan fisik dalam penyaluran itu, dalam kontrol pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Mas Tauhid tadi, itu sangat kita setuju. Maka itu kita usulkan ke pemerintah juga, supaya jangan menyerahkan ini kepada swasta. Ya, baik. Tolong itu dilakoni oleh pemerintah lah. Dan kita punya pemerintah kok. Iya, Bang Saad, pemerintah harus selain memiliki kekuatan regulasi, juga harus memiliki kekuatan fisik. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan swasta untuk proses distribusi ini. Mas Tauhid, bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, saya kira beberapa hal tadi sudah saya sampaikan ya. Memang subsidi itu diperlukan ya.
kalau misalnya memang ingin kembali ke harga yang lebih rendah begitu. Kalau tanpa ada kekuatan subsidi ya agak sulit para pelaku usaha menyesuaikan begitu ya. Dan sumber keuangannya pun ada ya melalui pungutan ekspor yang memang sumbernya adalah dari para petani, pelaku usaha dan sebagainya. Nah, mengenai pemerintah memang dilakukan secara bertahap begitu dan saya kira ini momentumnya ada begitu ya. Momentumnya ada karena saya kira isu kenapa harus dilakukan sekarang karena sampai tahun depan diperkirakan harga minyak goreng ini, maaf, harga CPO akan selalu fluktuatif pada level yang tinggi, sudah di atas 1.400, 1.500 US dollar, dan sulit kembali untuk ke tahun 2000 di bawah 900 US dollar per metric ton. Jadi, dan itu harusnya sudah disadari kalau misalnya tidak ada skenario pemerintah turun tangan, maka ya kita akan sulit kembali mendapatkan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen begitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada pembelajaran bagi masyarakat ya bahwa memang kenaikan harga itu harus dilakukan secara bertahap teratur begitu ya. Dan saya kira apakah kenaikannya kita lihat sesuai dengan pendapatan masyarakat apa paling tinggi sehingga HET-nya juga bisa disesuaikan secara bertahap dan pada akhirnya memang kalaupun ada dual harga itu tidak diterima oleh masyarakat namun juga bisa mensejahterakan petani dan tidak merugikan produsen. Ya, itu artinya Anda mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan subsidi minyak goreng itu. Tapi kalau kita lihat di semester awal tahun ini pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini. Mulai dari menetapkan HET 11.500, kemudian naik menjadi 14.000, kemudian ada pula pelarangan ekspor, kini ekspor dibuka kembali, kemudian subsidi yang pada akhirnya kini dicabut. Anda sebenarnya melihat pemerintah ini menyerah begitu dengan berubah-ubahnya kebijakan atau bagaimana? Ya, karena pertama ya, paket kebijakannya tidak komprehensif gitu ya, bertahap-tahap. Itu yang pertama. Katakanlah ketika subsidi ada, maka pengawasan perlu begitu ya. Instrumen pemerintah ada, nah itu kan tidak ada begitu. Dan misalnya Bulog juga tidak diberikan anggaran untuk koperasi. Bagaimana mereka bekerja, mereka menggantikan posisi swasta juga tidak diberikan kewenangan begitu. Jadi ada yang tidak komprehensif. Yang kedua adalah saya kira perlu ada komunikasi yang lebih detail pada level katakanlah pelaku usaha, pada distributor dan sebagainya. Di mana masalahnya begitu? Bukan sekedar katakanlah bangun sistem, tapi juga diajak komitmen bersama begitu. Saya kira ini penting karena kalau tidak ada ya agak sulit gitu dan sanksi hukum juga perlu dilakukan ketika memang katakanlah pada beberapa level itu terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sudah disepakati. Saya kira itu yang komprehensif yang belum dilakukan oleh pemerintah. Karena kita harus melihat ke depan ini komoditas CPO bukan lagi milik Indonesia tapi juga milik dunia. Dan kita sebagian besar ekspor, kecuali kita ekspornya kecil, itu lain soal begitu. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan ke depan begitu. Baik, saya akan ke Pak Mansur selaku perwakilan dari para pedagang. Apa sebenarnya ketakutan terbesar dari pencabutan subsidi minyak goreng ini? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Newscast. Kita lanjutkan perbincangan dengan beberapa orang narasumber terkait pencabutan subsidi minyak goreng. Kali ini saya akan langsung ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, sebenarnya apa ketakutan dari para pedagang terkait pencabutan subsidi minyak goreng ini? Lalu bagaimana, apa kendala yang dihadapi sampai saat ini oleh para pedagang? Ya, Mas Taufik, persoalan pertama adalah kita ini dibingungkan dengan kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah. Jadi kami ini merasa bahwa pemerintah itu tidak mempunyai kepastian kebijakan, perubahan dari beberapa kali kebijakan yang terjadi. Dan itu efeknya kepada pedagang. Ingat pertama bahwa pedagang harus antri, nyiapin KTP, harus ada surat pernyataan, dan seterusnya. Akhirnya dirubah lagi jadi SIMIRAS, dirubah lagi DMO, DPO. Ini kan
memang harus ada penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Sedangkan persoalan yang kami hadapi sama selalu. Distribusinya tidak pasti, ya. Biasanya satu minggu, satu pasar, itu kami biasanya mendapatkan 4 sampai 5 tangki yang ukuran kurang lebih sekitar 10 sampai 12 ton gitu ya. Tapi faktanya ini hanya 2, hanya 3. Dan kami agak kesulitan karena biasanya distributor itu datang ke kami dengan limpahan produksi, sekarang terbatas dan kami harus bayar dulu, bayar di awal. Sehingga ini jadi persoalan-persoalan yang kami hadapi di lapangan. Ini yang membuat ada banyak pihak yang memainkan peran sebagai distributor D1, D2, D3, sehingga ini akan menambah. Nah, kekhawatiran yang paling mendasar dan paling terjadi di anggota kami di seluruh Indonesia adalah setelah dicabut subsidi, harganya pasti tinggi. Ini memang belum terasa karena pasokan diturunkan banyak setelah ekspor dicabut. Itu cukup banyak di beberapa daerah. Itu memang menekan harga, tetapi sampai kapan itu terjadi? Karena faktanya hari ini saja itu di beberapa daerah Jawa Barat masih mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di atas HET. Ya, baik, itu artinya memang pedagang saat ini membutuhkan kepastian yang jelas terkait apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah persoalan harga ini dan juga proses distribusi ya, begitu Pak Mansuri? Iya, yang paling penting bagi kami adalah barangnya banyak di pasar. Yang kedua, harganya bisa terjangkau. Walaupun kami sadar sebenarnya disparitas antara minyak goreng curah dan kemasan itu cukup tinggi. Dan itu celah banget untuk pihak-pihak lain memainkan, membuat kemasan-kemasan dari curah. Data Pak Sahat tadi bilang bahwa yang keluar cukup besar. Tapi fakta di lapangan itu nggak ada barangnya kemana. Terusnya pemerintah bisa menelacak dari hulu sampai hilir. Siapa sih yang didistribusikan kemana sih? Berapa sih jumlahnya? Ada dialihkan kemana sebagian? Tetapi memang saya akui beberapa hari ini teman-teman kepolisian berkoordinasi dengan anggota kami di beberapa daerah. Ada banyak informasi, laporan bahwa teman-teman Polres datang ke kantor IKAPI di masing-masing kabupaten melakukan koordinasi tentang pengawasan. Itu efektif. Tapi sampai kapan dan bagaimana ke depan ini yang kami harus tahu bagaimana proses penyesuaian DMO, DPO. Nah, persoalan BUMN tadi seperti RNI, Bulog dan seterusnya. Ternyata ada beberapa case bahwa yang dibawa oleh RNI itu jauh lebih mahal dibanding yang dibawa oleh agen. Ternyata BUMN itu juga mengambil keuntungan yang cukup besar. Nah, ini kan berbahaya juga kapan bisa stabilnya. Maka kalaupun ditempatkan BUMN juga harus komit bahwa dia tidak ngambil keuntungan terlalu besar. Kalau ngambil keuntungan terlalu besar, pedagang kami harus untung berapa? Kalaupun untung 1.000 katakanlah, belum penyusutan, belum plastiknya, belum karetnya, belum yang nimbangin. Ini persoalan-persoalan yang kami hadapi di lapangan. Baik. Itu artinya catatan pada malam hari ini selain juga kebijakan pemerintah yang harus tegas terkait rantai distribusi yang harus dipersingkat, kemudian juga ada audit dan juga pengawasan yang ketat. Selain itu juga tadi yang ditegaskan oleh Bang Sahat dan juga Bang Tauhid adalah pemerintah tidak hanya sekedar mengeluarkan regulasi, tetapi juga harus mengambil alih, mengontrol proses distribusi ini hingga sampai ke konsumen dan tidak merugikan konsumen di kedepannya. Kita berharap saja bahwa karut-marut polemik dari minyak goreng ini tidak terus terjadi di Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama CNN Indonesia Newscast, Pak Sahat, Pak Mansuri dan juga Pak Tauhid. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi.